Mohon maaf, kita lanjutkan materi berikutnya tadi yang terputus. Sekarang mengenai contoh pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Yang pertama, sabar dengan tidak membalas terhadap ejekan atau cemooh teman yang tidak suka terhadap kamu. Jadi kalau diejek, jangan sekali-kali membahas mengejek. Itu namanya pengendalian diri. Yang kedua, memaafkan kesalahan teman dan orang lain yang berbuat aniaya kepada kita. Ya, mau memaafkannya orang yang mendolimi kita. Dan itu sulit, bukan mudah. Nah, itulah perlunya untuk kontrol diri. Yang ketiga, ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa, dengan terus berupaya memperbaiki diri dan lingkungan. Ya, jadi menerima segala macam cobaan dan ujian, kita menerimanya dengan ikhlas. Contohnya saat ini kita sedang diuji oleh Allah dengan adanya corona. Nah, kita harus sabar bahwa itu adalah ujian dari Allah, tidak usah menggerutu. Yang keempat, menjauhi sifat dengki atau iri hati kepada orang lain dengan tidak membalas kedengkian mereka kepada kita. Apa itu iri hati? Yaitu tidak suka kalau orang lain mendapat kebahagiaan, inginnya hanya dia sendiri. Nah, kemudian 4, mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, serta tidak merusak nikmat tersebut, seperti menjaga lingkungan agar selalu bersih, menjaga tubuh dengan merawatnya, berolahraga, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan sebagainya. Pada saat sekarang ini, ya, dengan adanya ujian corona, bagaimana menjaga tubuh kita agar tetap sehat, tidak terkontaminasi corona? Ya, kita ikuti aturan pemerintah, yaitu adanya perintah memakai masker. Ya, kita ikuti. Selalu mencuci tangan. Ya, kita ikuti. Ya, untuk sementara tidak berjabat tangan. Ya, kita ikuti. Nah, itu. Kemudian kita lanjutkan cara mujahadah. Ada 4 cara melakukan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bersabar atau menyisihkan waktu yang lebih lama untuk mengambil keputusan dari perbuatan yang akan dilakukan. Memikirkan akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Kalau saya berbuat seperti ini, apa akibatnya bagi diri kita, bagi lingkungan, bagi orang lain. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita berzikir kepada Allah, terutama setelah sholat fardhu. Ya, sudah diajari oleh Rasulullah. 4, berdoa kepada Allah. Jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah. Kemudian manfaat perilaku mujahadah an-nafs. Di antaranya 1, menundukkan jiwa dan nafsu agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, menjauhkan jiwa dari syahwat serta mencegah hati agar tidak hanya berangan-angan, menghayal dan bernikmat-nikmat dengan dunia, bermewah-mewahan. 3, membiasakan sabar menghadapi berbagai kesulitan. Jalan lurus yang mengantarkan kepada keridhaan Allah dan surga. Kemudian 5, memasung setan dan bisik-bisikannya. Yang ke-6, mencegah jiwa dari mengikuti nafsu, merupakan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, dan masih banyak lagi. Termasuk mempererat tali silaturahim dan hubungan baik antar sesama, mengurangi rasa gelisah, cemas, iri, tidak putus asa, tidak puas, menghindari perpecahan dan timbulnya perselisihan. Kemudian sekarang masuk membiasakan perilaku mujahadah an-nafs. Bagaimana caranya? Yaitu perilaku mujahadah an-nafs penting untuk dimiliki dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Beberapa hal yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan perilaku mujahadah an-nafs. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti salat, puasa, zakat dan haji. Kemudian yang ketiga, menjauhi perbuatan tercela. Ya. Adapun ringkasan materi kontrol diri diantaranya adalah tentang pengertian tadi sudah. Arti mujahadah menurut bahasa adalah perang, menurut aturan syara adalah perang melawan musuh Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah ahli hakikat adalah memerangi nafsu amarah bisu dan memberi beban kepadanya untuk melakukan sesuatu yang berat baginya yang sesuai dengan aturan syara atau agama. Dasar hukumnya tadi sudah ada di surat Al-Anfal ayat 8, surat yang ke-8 ayat 72 dan hadis. Kemudian urgensi mujahadah bagi kehidupan. Mujahadah adalah syarat mendapat petunjuk. Hidayah atau petunjuk Allah hanya diberikan kepada siapa yang sanggup bermujahadah, berusaha bersungguh-sungguh dalam menunaikan tanggung jawab agama, yaitu tanggung jawab melaksanakan tuntutan keimanan dan amal-amal saleh. Berdasarkan hakikat ini, Allah membimbing Rasulullah dalam membuat perubahan dalam diri pada sahabat dari kondisi jahiliyah kepada Islam melalui proses tazkiyah menyucikan diri dari akidah yang sesat dan akhlak yang buruk. Yang kedua, tarbiyah, mempelajari dan membina keimanan yang besar dan membentuk perilaku yang dipuji dengan cara bermujahadah. Tadi manfaatnya sudah. Nah, itu materi untuk tatap muka yang pertama. Kemudian tugasnya nanti akan Bu Saidah share. Nah, ini baru saya reng-reng ya, pelajaran PAI materi KD kontrol diri mujahadah an-nafs Quran surat Al-Anfal ayat 72 KD 3.1 dan 4.1. Kelas semester 10 DG Desain Grafis dan 10 RPL semester Gasal. Tugas membaca dengan fasih, itu nanti yang anak-anak video atau dengan speaker. Kemudian mengidentifikasi hukum bacaan tajwid tentang nun sukun atau tanwin dan mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yang digarisbawahi. Itu di Quran surat Al-Anfal ayat 72 tadi. Nah. Ayat 72 tadi. Hari tanggal itu disesuaikan hari anak-anak bertatap muka yang pertama di pelajaran PAI. KKM untuk PAI adalah 78. Nah, ini sudah Bu Saidah urai untuk tajwid yang harus dibahas. Ada 16 hukum bacaan tentang non sukun atau tanwin dan mem sukun. Dari mulai bi amwalihim wa anfusihim fi wa amfur sendiri, terus kemudian anfusihim fi, kemudian ba'duhum awliya walam yuhajiru malakum minwa, ini ada dua, walayatihim min syai'in hatta wa inistansurukum fi, ada dua, au mim bainakum wa bainahum misaq. Jadi ada 16 hukum bacaan tentang non sukun atau tanwin dan mem sukun. Nah, ini contoh mengerjakannya sudah juga Bu Saidah contohkan yang nomor 3 dan 4. Wa anfusahum fi. Di situ ada amfu, ada humfi. Amfu, hukum bacaan ihfa hakiki, ada non sukun bertemu huruf fa. Humfi, idhar syafawi, ada mem sukun bertemu fa. Ya, itu nanti setelah Bu Saidah share dikerjakan. Cara menilai tiap-tiap item bernilai 2. Jadi ada 16 item kali 2 sama dengan 32 skor. Rumusnya jumlah betul dibagi jumlah skor kali 100.
Contoh, betulnya 100 dibagi 100 kali 100 dapat 100. Demikian pertemuan yang pertama. Anak-anak bisa membuka Google dengan judul tajwid untuk bisa mencari hukum bacaan. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Kekurangannya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.